Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Fatirul Afifah dari kelas 1 Informatika B, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Juhri. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi syarat UTS pada matkul Bahasa Indonesia. Pada bab ke-7 buku kemahiran berbahasa Indonesia halaman 185 terdapat beberapa soal yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu jelaskan hubungan antara manusia dengan kreativitas menulis dan gambarkan dengan contohnya. Dari jawaban saya, jawabannya yaitu mahasiswa dan kegiatan kreatif menulis tidak bisa dipisahkan karena mahasiswa merupakan individu yang setiap harinya bergelut dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan jurusan keilmuan yang diambilnya. Ilmu pengetahuan yang luas menjadikan mahasiswa kritis dalam melihat fenomena, kejadian sehari-hari, masalah, dan sebagainya. Bahkan, diharapkan juga mahasiswa aktif menulis kreatif sebagai bentuk pengembangan dan implementasi wawasan keilmuan mahasiswa. Inilah yang menjadi pandangan umum bahwa mahasiswa yang menulis diasumsikan sebagai mahasiswa yang pintar, cerdas, kreatif, dan berpengetahuan yang luas. Hampir setiap mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa selalu ada tugas menulis, mulai dari menulis makalah, artikel, review, esai, dan paper. Hal ini karena dengan menulis, dosen bisa menilai keluasan ilmu pengetahuan mahasiswa, kecerdasan mahasiswa dalam mengatasi persoalan yang diangkat dalam tulisan, serta kreativitas mahasiswa dalam menulis. Tentu dapat kita ambil contoh dari penjelasan tersebut bahwa kreativitas menulis memiliki peran yang penting di setiap jurusan, seperti kita sebagai mahasiswa informatika yang tentunya tidak asing lagi dengan teknologi. Adanya kreativitas menulis akan memberikan kita rasa terbiasa dalam mengarang atau mereview tulisan yang nantinya bisa kita terbitkan di website jurnal ataupun website lainnya. Soal yang kedua, jelaskan pengertian menulis ilmiah, ilmiah populer, dan sastra dan berilah contohnya. Yang pertama itu ada menulis ilmiah, merupakan aktivitas kreatif yang dilakukan penulis sebagai subjek dalam mempersepsi objek berdasarkan pada sistem konvensi tertentu. Dalam menuliskannya, subjek mendiadakan aspek subjektivitasnya karena tulisan berdasarkan pada objektivitas fenomena dan taat pada aturan konvensi ada. Contohnya seperti yang sering kita kerjakan, yaitu seperti makalah, artikel, atau nantinya skripsi dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada penulisan ilmiah populer, merupakan penulisan yang mendamaikan pertentangan antara ilmiah dengan sastra. Basis penulisan ilmiah populer adalah aktivitas kreatif, penulisan sebagai subjek dalam membahas suatu fenomena secara objektif, dan konvensi penulisan yang dikreasikan secara subjektif. Sering kita jumpai penulisan ilmiah populer seperti sastra dan merupakan cerita tetapi objektif dan aktual tetapi dituliskan dalam bentuk cerita. Contoh penulisan ilmiah ini seperti esai, artikel media massa, tajuk rencana, dan sebagainya. Semua penulisan tersebut disebut ilmiah populer karena tulisan dalam media massa selain berita merupakan penulisan yang membahas persoalan secara terkini dengan masyarakat luas. Inilah yang disebut dengan ilmiah populer karena aktual. Selanjutnya ada penulisan sastra yang sering disebut dengan non-ilmiah. Disebut penulisan sastra karena jika disebutkan non-ilmiah nanti akan menimbulkan persepsi bahwa ilmiah dengan sastra itu bertentangan, padahal tidak. Sastra merupakan jenis penulisan yang dilakukan oleh subjek atau penulis dalam mempersepsi fenomena atau objek dengan menggunakan daya imajinasi penulisnya yang subjektif dan ditulis dengan sistem konvensi tertentu. Dalam penulisan sastra ini, penulisan harus sesuai dengan sistem konvensi kesetaraan yang ada. Dalam konvensi kesetaraan didasarkan karya sastra yang memiliki 3 sistem konvensi penulisannya, yaitu konvensi fiksi, puisi, dan drama-drama atau drama skenario. Contoh penulisan sastra adalah puisi, novel, cerita pendek, drama, sajak, gurindam, dongeng, fabel, catatan harian, dan sebagainya. Soal nomor 3, jelaskan karakteristik menulis ilmiah, ilmiah populer, dan sastra. Berilah contohnya. Karakteristik yang pertama, yaitu karakteristik ilmiah. Yang pertama yaitu serangkaian kegiatan kreatif yang meliputi menentukan masalah, mengumpulkan data, menuliskan, merevisi, dan editing, lalu mempublikasikannya. Yang kedua yaitu dalam mengungkapkan gagasan sebagai ilmu pengetahuan dan perasaan sebagai empati mahasiswa.
Yang ketiga, untuk mempersepsi dan menelaah persoalan-persoalan yang ada di sekeliling atau di masyarakat. Yang keempat, dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan karakteristik penulisannya. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik ilmiah populer. Yang pertama yaitu subjektif karena penulisan penyampaian gagasannya sesuai dengan pengetahuannya sendiri. Yang kedua ada objektif karena membahas suatu fenomena dengan data yang konkret sesuai dengan permasalahan yang ada dan disampaikan dengan apa adanya. Berarti ini faktual ya teman-teman. Yang ketiga ada subjektif dalam menentukan model penulisannya yang biasanya data-data yang berupa permasalahan yang objektif dituliskan dengan teknik-teknik yang subjektif karena tidak ada sistem konvensi yang jelas dan mengikat seperti penulisan ilmiah dan sastra. Yang ketiga yaitu karakteristik penulisan sastra. Yang pertama, penulis harus lebih mengutamakan daya kreasi imajinasi. Yang kedua yaitu fenomena objektif. Ini dikreasikan oleh imajinasi penulis dengan tanpa batas sehingga fenomena ditulis kehilangan objektivitasnya dan yang muncul adalah subjektif penulis. Jadi ini kayak kita itu lebih ke imajinasi dalam menuliskan penulisan ilmiah. Penulisan sastra. Yang ketiga itu dengan imajinatif subjektif penulis ini, maka sastra menjadi cerita yang menyampaikan estetika yang berupa nilai dan keindahan yang menyenangkan. Jadi tujuan utamanya itu bukan untuk objektif atau secara fakta, akan tetapi untuk memperindah suatu tulisan agar menjadi tulisan yang mudah dibaca dan dipahami dan membuat pembaca tertarik. Yang terakhir yaitu dituliskan dengan bahasa-bahasa sastra yang estetik, subjektif, dan menekan aspek rasa dengan penggunaan aspek metafora. Yang keempat, jelaskan persamaan dan perbedaan antara penulisan ilmiah populer, dan sastra. Dan tuliskan contohnya. Yang pertama persamaan. Persamaan antara penulisan ilmiah populer, dan sastra adalah ketiganya sama-sama menggunakan bahasa yang mudah dipahami pembaca, sehingga pembaca tidak perlu bertanya-tanya seperti apa sih maksudnya. Dan dari ketiga tersebut memiliki konvensi masing-masing. Jadi setiap ilmiah populer, dan sastra memiliki peraturan atau tata-tata tertib yang harus ditaati oleh penulis. Adapun perbedaan antara penulisan ilmiah populer, dan sastra, yaitu jika penulisan ilmiah berdasarkan objektivitas, mengacu pada sudut pandang yang digunakan, di dalamnya menggunakan metodologi dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kalau ilmiah itu menurut fakta yang memang terjadi dan juga runtut sesuai dengan metodenya. Maka penulisan sastra dapat dikatakan sebaliknya. Akan tetapi hal ini bukan berarti menimbulkan pertentangan. Penulisan sastra ini mempersepsi fenomena atau objek yang dengan sudut pandangnya yang dimana itu hanya dijadikan sebagai acuannya saja. Sebaliknya, ia menggunakan imajinasi. Nah, jadi kalau yang sastra itu menggunakan imajinasi tanpa harus fakta. Jadi hanya mengacu pada faktanya, akan tetapi kita olah lagi menjadi sebuah imajinasi agar menjadi estetika ataupun membuat tertarik para pembaca. Jadi penulisan sastra berdasarkan pada subjektivitasnya, penulisan ini seperti tadi demi keindahannya. Sedangkan ilmiah populer bisa dikatakan penenang antara ilmiah dan sastra. Karena apa? Karena ilmiah populer ini menghubungkan antara keduanya yang dimana memiliki sifat subjektif dan juga memiliki sifat objektif. Tetapi penentuan dan pengambilan data-data dari fenomenanya dilakukan dengan pengamatan yang impresif, bukan metode. Ilmiah populer ini menggabungkan konvensi penyelesaian ilmiah yang sistematis dimulai dari pengantar, pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup yang dikombinasikan dengan konvensi penulisan sastra, terutama dari aspek pengungkapannya atau gaya penulisannya yang subjektif, menarik, dan mudah dipahami. Jadi, kalau ilmiah populer ini adalah gabungan antara penulisan ilmiah dan juga penulisan sastra, yang dimana di dalamnya terdapat aspek-aspek seperti ada pendahuluan,
pembahasan, penutupan, dan juga agar menjadikan hal tersebut dapat dipahami oleh pembaca dan juga menarik. Nah, contoh penulisan ilmiah ini salah satunya adalah makalah yang dimana berisi pendahuluan, pembahasan, dan juga penutupan ataupun kesimpulan. Sedangkan penulisan sastra contohnya adalah novel yang dimana diambil dari satu sudut pandang ataupun dari satu acuan yang dimana acuan tersebut dirangkai lagi, ditambahkan lagi oleh penulis agar menjadi lebih menarik dan diminati oleh para pembaca. Dan yang terakhir ada ilmiah populer. Contohnya adalah artikel media massa yang berisi fenomena kemudian diolah menurut pandangannya penulis sehingga menjadikan artikel yang mudah dipahami pembaca tanpa menghilangkan keaktualannya. Jadi kalau pada ilmiah populer ini memang diimajinasikan menjadi sesuatu hal yang menarik, akan tetapi tetap mengacu pada kefaktaannya. Jadi memberikan pembaca suatu artikel yang dimana itu memang aktual dan faktual. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.